Selamat pagi Pak Cipto, saya Alexander Brain dari kelas 12 IPA 4. Dalam video ini saya akan mencoba menyelesaikan atau menjelaskan mengenai eh, pelanggaran hak dan kewajiban seperti yang Bapak tugaskan. Dan kasus yang saya ambil adalah kasus tentang pendidikan di Indonesia, atau mungkin saya mengambilnya lebih detail, terkhusus pendapat saya tentang di sekolah SMA 31 sendiri, Pak. Yang telah saya rangkum seperti ini. Semenjak diumumkannya perintah untuk bekerja di rumah atau belajar di rumah karena pandemi corona, Indonesia terasa kurang siap dalam pelaksanaan kegiatannya, baik dari segi keamanan, ekonomi, sosial budaya, terkhusus dalam dunia pendidikan. Saya sebagai salah seorang siswa pun dapat menyadarinya dari awal. Ketika pertama kali dilaksanakan PJJ di rumah, semua terasa memberatkan. Seperti halnya jadwal yang seperti sekolah biasa, dan para guru yang memberikan waktu pengumpulan terbilang sebentar. Padahal tugas yang diberikan termasuk aspek keterampilan, yang mana memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengerjaannya. Di sisi lain, terhadap guru atau pengajar. Sesuai namanya, yaitu pengajar, yang berarti tugasnya adalah mengajar para muridnya. Jika saat KBM di sekolah saja banyak guru yang mengurusi kepentingan lain saat jam pelajaran, seperti halnya guru kesiswaan atau kurikulum dan lainnya, sehingga para siswa pun terlewat kesempatan belajarnya saat itu, begitu pula dengan kegiatan PJJ yang mana para gurunya hanya akan melimpahkan sebuah tugas tanpa memberikan penjelasannya terlebih dahulu. Saya pernah baca suatu kutipan yang bagus, yaitu seperti ini kalau tidak salah. Belajar tanpa guru bisa sesat, tapi salah guru bisa lebih sesat. Saya pun merasa seperti halnya belajar otodidak. Ya, itu pun bagus kalau memiliki hasil akhir yang sama. Bagaimana kalau hasil yang dipelajari malah ada penyimpangan? Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, yang pernah saya dengar apa yang Bapak ucapkan, yang intinya tidak perlu memenuhi standar kurikulum yang biasa. Itu kalau tidak salah seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi. Lewat pernyataan itulah ketika semester baru dimulai, jadwal sekolah pun terasa lebih ringan. Walau terkadang ada beberapa mata pelajaran yang masih cukup berat pelaksanaannya. Tapi di sisi lain, saya tetap tidak merasakan apa sebenarnya peran dari para guru. Karena masih ada beberapa mapel yang hanya memberikan tugas saja. Masing-masing siswa tentunya mempunyai berbagai metode belajarnya sendiri. Ada yang melalui membaca, mendengarkan, memerhatikan, dan yang lain sebagainya. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya lebih suka ketika kita semua berinteraksi dalam melakukan pembelajaran, yang mana berarti bergerak dan memerhatikan. Ya, walau tidak mungkin semua metode pembelajaran para siswa bisa terpenuhi, tapi dari setiap guru yang mengajar, saya perhatikan masih sebagian besar hanya dengan memberikan dokumen berisi teks saja, yang tentu saja tidak menarik untuk dilihat atau mungkin dipahami. Jadi, saran saya terkait ini yaitu dengan memberikan atau menyajikan metode pembelajaran yang lainnya yang lebih menarik. Seperti halnya dengan telekonferensi, atau jika tidak, diberikan video rekaman pengajaran para guru sehingga dapat merasakan suasana seperti halnya di dalam kelas. Atau yang lebih sederhana lagi, dengan memberikan video referensi dari sumber yang ada di internet. Atau jika mau lebih kreatif lagi, para guru bisa memberikan semacam
games permainan, pembelajaran lewat sebuah website atau manual sehingga bisa lebih menarik atensi dari para siswanya. Jadi dari penjelasan yang saya berikan, saya simpulkan berdasarkan pertanyaan yang Pak Cipto berikan. Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama peristiwa. Yang saya sampaikan apa, yaitu saya sendiri bisa mengatakannya sebagai yang berjudul sulitnya belajar daring. Kemudian pertanyaan kedua, jenis pelanggaran apa saja yang terlanggar, yaitu mungkin saya hanya bisa memberikan beberapa, yaitu hak memperoleh pendidikan yang layak, hak bersosialisasi, dan mungkin masih banyak tapi saya belum kepikiran yang lainnya. Yang ketiga, faktor penyebabnya. Yang utama pasti pandemi, tentu saja. Tapi yang lainnya yaitu tidak siapnya sistem pendidikan, SDM guru di tiap sekolah berbeda, terkhusus juga guru-guru di SMA 31. Kemudian kondisi akses internet yang berbeda tiap tempat. Dan yang terakhir, kurang kreatifnya para pengajar maupun siswa dalam memperoleh pembelajaran, sehingga hasil yang didapatkan pun kurang maksimal. Dan masih banyak lagi. Solusi dari saya yaitu dari Pak Nadiem sendiri sudah bagus menurut saya, dan tambahan jika perlu yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dengan lewat ke video conference atau melakukan video rekaman kemudian dikirim kepada para siswa sehingga mendapatkan suasana kelas, atau dengan memberikan video referensi, atau mungkin dengan melalui media permainan sehingga bisa menarik atensi lebih dari para siswa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.